Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Are you fasting today? Okay. In our previous meeting, saya meminta Anda untuk mencari sebuah dongeng, kemudian Anda presentasikan in videos and also audios. Ceritanya macam-macam ya, ada juga yang sama. But it's okay. But the point is about how do you tell about the story? How do you present the story? But mostly, as I see ya, kebanyakan yang saya tonton itu Anda lebih lebih banyak hanya duduk membaca teks. Seakan-akan Anda melihat sedang bercerita, sedangkan Anda sebenarnya hanya membaca teks saja. That is not the point of speaking class. The point of speaking class is that you have to remind all the story. Jadi harus dihafal ceritanya. Setelah Anda menghafal cerita itu, Anda mulai bercerita dengan semua gerak mimik-mimiknya, dengan semua gerakan badannya. Jadi orang yang mendengarkan cerita itu paham. Orang yang mendengarkan cerita itu jadi mengikuti alur cerita yang Anda baca, yang Anda ucapkan. Tetapi jika Anda hanya duduk tegak seperti yang dipresentasikan beberapa cowok terutama, ada juga yang cewek-cewek beberapa. Jadi hanya duduk di depan kameranya, diam seperti itu dan berbicara. Openingnya lebih panjang daripada ceritanya. Oke. Ya, sama seperti biasa, usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha Anda secukupnya, maka yang hasil yang Anda peroleh juga secukupnya. But mari kita coba untuk membuat presentasi yang lebih baik lagi untuk yang kedepannya. Try to present something in a great way. Speaking class itu adalah kelas di mana Anda belajar untuk melatih diri, untuk membiasakan diri dengan bahasa Inggris. It's not about just doing presentation and that's it. No. If you want just doing presentation atau cuman secukupnya saja, saya sarankan Anda tidak usah ikut kelasnya. Just stay at home, sleep, and that's it. Finished. Whatever you do, just make up yourself. Oke. Usahakan presentasi ke depan Anda gunakan mimik Anda, gunakan sekreatif mungkin, gunakan sehebat mungkin, gunakan seseru mungkin. Jadi saya yang menontonnya atau orang lain yang akan menonton YouTube channel Anda juga akan senang menontonnya. Bukan hanya sekedar I want to present about the story of. No, nobody will want to listen to you. Oke? Itu adalah sedikit tambahan pengetahuan agar nanti ketika Anda presentasi pada kegiatan kuis untuk sebuah naratifnya, maka Anda bisa bercerita dengan lebih baik lagi, dengan lebih kreatif lagi dan lebih cerdas lagi. Now we are going to continue to our new materials. Okay, are you ready? Ready to study? Alright, now focus on your laptop or focus on your handphone and listen to me carefully. Okay, our next material is about procedure text. Apakah ada yang sudah mengetahui tentang procedure text? Is there any of you knows about procedure text? Maybe Miss Ita Usmi, Nurul Huda, Hikmah, Hiki, Mr. Harun, Mr. Abi, I forgot your name. Do you know about procedure text? Okay. Procedure text is a text that purpose is to help someone or somebody to create
or to do, or to make something. Once again, procedure text is a text which aims to, or the purpose is to help someone to do or to make something. Jadi, bahasa membantu seseorang untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi ada langkah-langkahnya. Oke. Urutannya atau strukturnya atau the generic structures of procedure text, yaitu ketika Anda presentasi nanti, during presentation, the first is that you have to explain about the goal atau the aim of the text. Ya, the goal of the text. Kemudian materialsnya atau equipmentnya. Materialnya itu bahan-bahannya atau yang satu lagi yaitu materinya atau alat-alatnya. And the last one is the steps or the method. Right? Nah, kemudian bentuk kalimat yang sering digunakan atau salah satunya yaitu yang pasti sudah Anda pelajari dengan dosen grammarnya, yaitu Pak Haji Irwandi. Pertama, Anda menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan imperative sentence. Kemudian adverbs pasti Anda gunakan. Kemudian penggunaan technical terms, pertama, kedua, ketiga, keempat, atau selanjutnya the next one. Next is that, after that, add some ini gitu, right? So saya jelaskan satu persatu. The generic structure is that the first one is that the goal atau tujuannya. Jadi misalnya Anda ingin mempresentasikan bagaimana cara mengaktifkan laptop, oke? Cara mengaktifkan laptop yang benar, atau cara untuk memasang printer. Saya sedang memegang printer saat ini. Cara merakit atau memasang printer yang benar. How to set a printer into a computer. Jadi pertama Anda harus jelaskan dulu tujuannya. Oke, tujuan dari atau manfaat dari penggunaan printer ini. Printer is apa? Jadi Anda jelaskan dulu printer itu seperti apa, fungsinya untuk apa, kemudian siapa saja yang bisa menggunakannya. Jadi Anda lebih jelaskan dulu, describe. Kita sudah belajar tentang describing. Anda describe dulu manfaat atau tujuan dari manfaat dari si printer ini. Nah, kemudian Anda jelaskan material atau bahan-bahan yang Anda butuhkan untuk membuat printer ini aktif dan terkoneksi dengan sebuah komputer. Jadi Anda sebutkan dulu misalnya yang pasti bahannya atau materialnya adalah printernya, kemudian USB cable, plug-in cable, komputernya, jangan lupa screen-nya, USB connector-nya, semua bahan-bahannya. Kemudian the last step is that you explain about bagaimana langkah-langkah merakitnya. Langkah merakitnya misalnya pertama USB-nya Anda pasang di belakang sebelah mana, kemudian kabel plug-in-nya pasang sebelah mana, kemudian koneksi dengan komputernya, pasang koneksi kabel USB connector, USB kabelnya di mana. Ternyata setelah terpasang dengan komputer diminta untuk menginstal. Nah, installnya itu bagaimana?
CD, Anda masukkan CD-nya, setelah CD-nya dimasukkan, menunggu proses installingnya bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu yang akan Anda jelaskan atau yang akan Anda lakukan ketika membuat sebuah procedure text. Oke? Nah, itu juga Anda, seperti yang saya jelaskan tadi, dominant features atau dominant form of tenses of language that you are going to use is that simple present tense. Kita sudah belajar di semester 1. Anda juga pasti sudah belajar dengan dosen grammarnya. Mungkin semester ini juga belajar simple present tense. Kemudian imperative sentence, kalimat positifnya, kalimat perintahnya. Kemudian menggunakan kata keterangan di atas mana, sebelah mana. Kemudian technical terms, pertama, kedua, ketiga, selanjutnya. Nah, that is the features of language that you have to put when you create a procedure text. But in writing, of course, this is called as procedure text. In speaking, the same. It is still in procedure text, but through presentation, through speaking. Okay? Nah, procedure text ini dapat Anda gunakan pada tidak hanya misalnya yang Anda tonton seperti yang Anda biasanya mungkin waktu SMA ketika bagaimana cara memasak sesuatu, cara membuat mie goreng, cara membuat kopi, cara membuat teh, itu terlalu ini procedure text. You have materials, aims, dan semuanya, ya. Tetapi untuk yang kali ini Anda akan membuat sebuah presentasi video, still YouTube. We are only playing with YouTube. You are going to present. What you are going to create is that you are going to create a video that you are going to help people about how to do something or how to make something. Oke? Beberapa hal yang dapat Anda gunakan itu misalnya, contoh pertama tadi adalah bagaimana merakit, memasang sebuah printer dengan baik dan benar. Oke? Itu satu. Atau bagaimana melipat baju yang benar, bagaimana melipat pakaian ketika Anda akan bepergian jauh, misalnya ke luar kota, naik pesawat, agar koper Anda punya ruang yang cukup luas, tetapi dengan pakaian yang banyak. You want to put them in a right way. Jadi Anda membuat sebuah tutorial bagaimana cara melipat pakaian yang benar dan bisa membuat space koper Anda besar. Anda pasti sering nonton di Instagram atau di Facebook Anda. Oke, contoh lain misalnya adalah usahakan Anda mempresentasikan sesuatu yang benar-benar ahli Anda kerjakan, ya, sesuatu yang ahli dan memang Anda sudah jago dalam mengerjakan itu, ya, sebuah keahlian yang Anda miliki. Bukan jago main game, ya, no, thank you, because all I know, game doesn't give you money at all in Indonesia. But for some sort of people, untuk beberapa orang tertentu, mereka menghasilkan uang untuk games. But all that I know, if you can mention one friend of yours who play game and earn much money from it, I will allow you to present games, how to play the games. But if none, enough with that acid, or if not with that wasting time activities. Let's focus on the reality. Oke, contoh lain misalnya Anda memiliki keterampilan menjahit,
skills menjahit, Anda bisa misalnya bagaimana cara membuat sebuah boneka dengan kain-kain perca. Bahkan kalau perlu yang cantik dan bagus. Oke? Jadi pertama bahan-bahannya tujuannya dulu. Anda jelaskan misalnya boneka ini adalah boneka apa gitu. Bukan boneka voodoo. Oke, boneka voodoo juga boleh. Bagaimana cara membuat boneka voodoo or something. Bagaimana cara membuat boneka tangan? Boneka tangan ini berfungsi untuk mendidik anak-anak atau membuat percakapan menjadi menyenangkan dengan anak-anak. Jadi ini dapat Anda manfaatkan untuk apa misalnya. Nah, kemudian Anda mulai menjelaskan bahan-bahannya apa. Kain perca, kemudian jenis kain tertentu, kemudian busa tetoron yang untuk bantal, kemudian hiasan untuk matanya, untuk telinganya, untuk pakaiannya. Jadi silakan Anda sekreatif mungkin untuk membuatnya. Atau contoh lain adalah bagaimana cara merawat sepeda motor. Mungkin ada teman-teman Anda yang dalam tanda kutip yang memiliki sifat fanatik terhadap sepeda motornya. Mungkin dia saking cinta kepada sepeda motornya, dia merawatnya seperti merawat anaknya sendiri ya. For example, bagaimana merawat sepeda motornya, atau bagaimana memasang aksesoris sepeda motor, atau aksesoris sepeda motor mana yang bagus dan bagaimana cara memasangnya. Presentasi yang Anda berikan adalah kembali lagi bahwa sesuatu yang bermanfaat, kemudian itu dapat membantu orang untuk melakukan sesuatu dan dapat membantu orang atau untuk membuat sesuatu. Oke? Atau misalnya bagaimana cara kalau digital jika Anda bisa membuat sesuatu yang program yang software or digital activities dan itu bagus, kenapa tidak? Saya tidak melarang. Oke? Atau misal saya lebih menekankan kepada bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu dan Anda langsung practice through videos. Oke? Jangan video yang Anda tunjukkan adalah misalnya untuk opening ada wajah Anda berbicara, giving some great openings. Sisa videonya adalah cuman tangan Anda saja yang direkam, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sedangkan kepalanya membaca teks. No, thank you. Saya ingin Anda full body menunjukkan kegiatan Anda. Dan usahakan fokuskan pada kamera handphonenya, jadi didekatkan, jadi jauh. What I'm saying is just like this, okay, just like this. Totally, your face is displayed full screen on the laptop or on the camera. Kemudian what step-stepnya, kemudian bahan-bahannya apa saja. Oke? Jadi fokusnya tidak pada makanan kali ini. Bagaimana cara membuat makanan ini, makanan itu sudah terlalu sering orang kerjakan. Tapi sekarang adalah bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu yang benar. Kalau perlu mungkin sesuatu yang bermanfaat, yang menghasilkan uang, dan mungkin bisa memberikan inspirasi kepada temannya untuk ikut membuat itu, bahkan mungkin bisa lebih baik membuatnya dan bisa menjadikannya sumber penghasilan untuk dia selama COVID ini. Oke? Nah, video ini sudah Anda tonton dengan sangat baik. Terima kasih sudah menontonnya. Terima kasih sudah belajar dengan sangat serius. Alright, now we are going to give you a time limit. Saya memberikan Anda batas waktu untuk mengerjakan tugas ini adalah sampai hari Sabtu. Besok hari Sabtu ini. Minggu ini Sabtu itu tanggal
tanggal 31 ya, tanggal 31 April, silahkan Anda kumpulkan di grup Anda, yaitu berupa YouTube link. Semua mahasiswa wajib mengumpulkan. As I told you last time, every activities, every single meeting, it will be scored. Setiap single meeting itu ada penilaian-penilaiannya. Oke? Selamat bekerja. Apabila ada yang tidak Anda pahami, silahkan bertanya di grup WhatsApp kita. Kalau tidak, silahkan Anda mulai mencari ide apa saja yang akan Anda kerjakan. Kemudian, tulis nama Anda di grup. Kemudian, di bawahnya Anda, for example ya, Muhammad Fauzi Bafadal, capital letter, huruf kapital. Kemudian di bawahnya Anda menulis tasknya, TASK-nya, titik 2, how to install a computer, how to install a printer into a computer. Itu misalnya contohnya. Nah, itu yang akan Anda kumpulkan hari ini juga. Batasnya jam 14.00. Tidak boleh berubah ininya. Tidak boleh berubah jenis presentasi yang akan Anda kerjakan pada hari Sabtu besok. Ya, itu yang Anda katakan saat ini atau yang Anda presentasikan, maka itu juga yang akan Anda berikan dalam bentuk presentasi pada hari Sabtu. Tetapi jika ada judul yang nanti ternyata Anda kumpulkan itu tidak sebut dalam pemahaman saya kurang interaktif atau kurang positif atau kurang bermanfaat untuk didengarkan oleh atau untuk ditonton oleh orang, saya akan meminta Anda mengganti judul tersebut. Oke, silahkan waktu Anda sampai jam 14.00 siang ini. Oke, sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope the materials or the theories that you learn from this video would be very beneficial for you in understanding and in giving about in how to give presentation to people. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.